Kalau menurut saya gambarannya mungkin sama seperti yang tugas kemarin, Pak. Yang nomor satu ya? Iya, nomor satu. Ya, seperti tugas kemarin, tetapi memang ada perbedaan. Perbedaan adalah di grid datanya kan ya? Iya. Ada 3 keadaan grid data. Yang pertama, waktu kedatangannya sama semua, benar ya? Jam itu datangnya jam ini, kan pelayanannya jam 1 sampai jam 4 sore ya. Kemudian yang keadaan pertama, mahasiswa semua datang tepat waktu, jadi jam 1. Oke. Kemudian bila mahasiswa datangnya jam 1 sampai jam 2. Nah, kemudian kedatangannya berbeda ya. Sedangkan yang bila kedatangan bila mahasiswa datang jam 2, jadi semuanya sama di jam 2. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi? Karena kalau lebih dari jam 2 kan tidak dilayani. Ya. Oke. Kemudian tentunya kalau lebih dari jam 4 sore, maka juga prosesnya akan selesai ya. Nah, ini gimana kalau terjadi seperti ini? Berarti waktu kedatangannya bisa dalam menit ya? Enaknya dalam menit karena semua prosesnya dalam menit juga. Nah, bedanya di sini dengan yang kemarin. Yang kemarin kan waktu layanan itu dihitung per barang, sehingga dikatakan dengan barang. Ya, tapi yang ini dihitung per orang. Jadi satu orang itu waktu layanannya adalah ya rata-ratanya 18 menit, tapi ada deviasi 5 menit. Artinya bisa 23, bisa 13, itu waktu layar seperti itu. Jadi waktu layanannya juga random. Nah, itu yang perlu yang perlu dilihat di sini. Karena setiap simulasi antrian itu punya karakteristik tersendiri. Jadi kalau ini sih, tapi tabel yang dibentuk, misalnya, ini waktu tunggunya berapa, waktu layanannya berapa, itu sama sebetulnya, sama seperti yang kemarin, cuma hitungannya aja yang beda. Kira-kira ini ada gambaran nggak yang simulasi antrian? Saya share screen dulu ya. Suara apa ya itu ya? Pak, suaranya film, Pak. Ya? Laptop saya. Enggak. Suaranya seperti itu lagi main game. Enggak, Pak.
Itu pakai mic ininya mesinnya yang rekam. Oke, coba saya share screen, cuman saya buka dulu ini. Oke, kira-kira nomor 1 ada gambaran? Iya. Yang itu yang waktu layanannya kemarin kan waktu hitung kalikan barang tambahkan kembali kan Pak. Ya, Tapi ini kan berbeda di waktu layanannya. Ya, jadi waktu layanannya untuk yang ini itu pakai Deviasinya distribusi normal ya. Jadi pakai random normal atau random Gaussian dengan rata-rata 18 standar deviasi 5. Oh. Iya. Jadi hitungnya seperti itu. Juga. Iya, di random juga waktu layanannya. Jadi mengikuti itu. Jadi kan ya ada mahasiswa yang harus dilayani dengan 13 menit, ada yang 18 menit, ada yang 5 menit. Kan itu ada standar deviasinya, ya. Oke. Cuman ya itu ada 3 keadaan yang harus kita mainkan itu. Oke. Jadi kalau yang keadaan pertama waktu kedatangan waktu kedatangannya 0 semua ya. Dia 0 semua. Ya. Sedangkan di di keadaan kedua itu 0 sampai 60. Itu waktu kedatangannya. Ya, antara jam 1 sampai jam 2. Kemudian yang ketiga itu jam 2, berarti di waktu kedatangan 60 semua. Ya, jadi nah itu yang harus dicek. Oke. Apa share saya kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, jadi ini sebenarnya programnya sama dengan yang kemarin. Cuman masalahnya ada perbedaan waktu layanan ini ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita buat programnya, oke, yang kita lakukan adalah generate data dulu. Untuk yang Untuk yang keadaan pertama, ya, kalau keadaan pertama berarti kan waktu datangnya itu semuanya adalah 0. Ya, jadi waktu datangnya 0. Sehingga kalau kan yang penting itu di data itu waktu datang. Ya, berarti kan adalah jumlah mahasiswanya berapa tadi? 10 ya. Kemudian jadi ini keadaan pertama. Jadi waktu datangnya 0. Sehingga kalau saya run itu nanti waktu datangnya 0. Nah, baru kemudian
kita melakukan proses simulasinya. Oke, untuk proses simulasi antrian ya sama seperti kemarin kan? Ya. Jadi for I sama dengan 1 sampai N. Ya, oke. Ini adalah ininya. Kemudian waktu kedatangannya sudah kelihatan zero semua. Nah, berarti untuk orang pertama berapa waktu layanannya? Oke, waktu layanan. Nah, di sini yang beda. Waktu layanan yang ke I itu adalah kakean berapa? aku gak porsi mana 15 ditambah 8 dikali random N. Jumlahnya adalah 10 N, 1. Ini adalah waktu layanan I. Kalau saya kayak aku proteksi ini Google Meet sangar ya. Ya, nanti foto aja. Loh, tapi ini saran apa jenisnya? itu nanti hasilnya Webback iso. Webback. Kenapa? Oh, sorry. Koleksi aja. Yang ini karena I ini randomnya Proteksi nomor rawan nih. ya perlu seperti ini. Oke. Ya. Oke. Nanti hasilnya waktu layanannya kelihatan. Nah, waktu layanannya ini. Dan sedangkan waktu kedatangan tadi 0 semua. Ya. Sehingga kalau saya pakai ekstrim sama dengan W datang, ya. W layan, maka saya akan dapatkan seperti ini. Ini akan dilayani pada menit keberapa, ya, betul ya? Nah, ini akan dilayani berapa menit kan gitu ya? Nah, sehingga kita bisa lihat dia dilayani berapa. Ya. Jadi kalau saya ingin melihat waktu pelayanan dia dilayani kapan? Nah, kapan mulai dilayani? Jadi kolom ketiga. Kolom ketiga itu menyatakan waktu mulai dilayani. Ya, mulai dilayani itu adalah berapa? Ganti gua. Ya, waktu apa? Ini adalah W datang. Yang ke I ditambah ya waktu pelayanan sebelumnya. Ya, berarti W layan I-1. Jadi waktu mulainya, nah ini kalau I-nya sama dengan 1, maka akan beda. Waktu mulainya adalah langsung waktu mulainya itu sama dengan waktu layanan. Ya. Loncat. Nah, yang ini itu baru di sini. Oke, kalau saya ini ekstrimnya sama dengan ya waktu datang, waktu layan, W mulai. Ini saya tutup aja ininya biar sehingga kalau bisa dijalankan dia akan menghasilkan seperti ini. Ini waktu layarnya di 20 ini. Ya. Oke, karena ini 5 menit ya. Oke, ini kan
waktu layanan yang pertama 0 ya. Waktu layanan apa? Salah ini. Jadi ada waktu mulai itu 0 di sini. Dia langsung dikira dimulai ya. Sedangkan waktu selesainya itu sama dengan waktu layanan. Ya, yang ini waktu mulainya adalah waktu datang dikali waktu selesai sebelumnya. Ya, jadi kemudian waktu selesainya itu adalah waktu mulai ditambah dengan waktu layanan. Coba saya ini, ini waktu selesai belum dimasukkan sini ya. Ini selesai. Saya jalankan, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi mahasiswa pertama, ya waktu kedatangannya 0, dia dimulai lama layanannya dia 14. Kemudian ininya adalah waktu mulai dia dilayani waktu di 0 sama, kemudian selesainya di 14. Ya, oke. Kemudian yang kedua itu waktu layanannya 0, ini. Sehingga dia begitu selesai ini, ya, itu melayani yang kedua. Dan waktu layanannya sekian. Demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau seperti ini, ini belum pakai waktu tunggu ya, belum pakai waktu tunggu. Jadi kalau seperti ini, apakah ini jam 4 selesai? Nah, untuk sampai jam 4, dari jam 1 sampai jam 4 itu 3 jam. 3 jam dikali 60 berarti 180. Sedangkan ini selesainya di 166. Ya, jadi aman masih. Atau mulai layanannya di layanan terakhirnya di 142. Jadi harusnya selesainya harus di 180 dan ini 166, berarti masih bisa ini. Oke, ini kalau kita pakai datanya itu adalah ini. Oke, sekarang kita coba lihat waktu tunggu. Waktu tunggunya berapa? Nah, untuk yang orang pertama itu adalah sama dengan 0 waktu tunggunya. Sedangkan orang yang berikutnya waktu tunggunya itu adalah waktu mulai dia dikurangi 0 karena kedatangannya 0. Ya, berarti ya sama dengan waktu mulai. Ya, oke. Sehingga kalau saya lihat di sini saya tambahkan waktu tunggu, maka hasilnya adalah seperti ini. Tinggal menghitung waktu tunggu rata-rata. Yang jelas waktu tunggunya akan panjang ya, karena datang bareng kan soalnya. Ya, kalau datang bareng mesti waktu tunggunya akan panjang. Nah, tinggal Anda menghitung rata-rata waktu tunggu. Menghitung rata-rata waktu tunggu ya sudah, tinggal apa? Rata-rata tunggu ya. Itu sama dengan min dari tunggu. Oke. Kemudian maksimum waktu tunggu. Ya, maksimum waktu tunggu itu ya sudah sama dengan maksimum tunggu. Kalau kita tidak mau ya ini biarin di terbuka saja biar kelihatan nanti hasilnya. Nah, nanti
Kalau dijalankan nantinya keluar seperti ini. Waktu tunggunya maksimumnya berapa? Ya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Ya, itu kalau, nah ini keadaan pertama. Keadaan pertama seperti ini. Nah sekarang, kalau keadaannya itu dipakai keadaan kedua, Pusing banget juga. berarti kan Kurang turuku. oh sorry, yang keadaan ketiga saja. 60. Ya, oke. Artinya kalau seperti ini waktu kedatangannya itu di 60 semua. Ya, ini waktu kedatangannya 60 semua. Ini ya Pak. Ini ya. Supaya kelihatan ini ya. Supaya kelihatan apa? Masuk wifi ini apa jadi? Ya, kelihatan ini. Jadi ini waktu tunggunya di 60 semua. Oke. Nah, akibatnya apa? Kita lihat. Karena dia datangnya bareng terus, kita lihat ini di yang pertama kan dia jumlah waktu layanan 26, kemudian yang kedua 17. Ya, oke. Yang ini waktu mulai, ini waktu selesai ya. Ya, waktu mulainya kapan? Waktu mulainya adalah ini. Oh salah ya ini ya. Ini harusnya yang pertama ini adalah kapan mulainya ini, selesainya ini. Selesainya mestinya kan oke. Waktu mulainya harusnya waktu mulainya 60 ya. Harusnya ini ya. Waktu tunggunya yang 0. Ya. Oke. Jadi waktu mulainya adalah waktu kedatangan. Oke, saya coba jalankan. Ya, ini 60, ini 5, ini 0. Berarti ini waktu tunggunya kan. Kemudian yang ini 65. Ya, kemudian nah, di sini yang jadi masalah. Ini waktu ininya kan 65. Nah ya. 65 padahal dia datangnya di 60. Mestinya kalau ini kan tinggal ini tambah ini. Yang ini waktu tunggu itu ternyata adalah waktu mulai dikurangi dengan waktu datang. Ya. Yang ini ya. Oke, jadi yang ini waktu mulai dikurangi waktu datang. Oke. Sehingga kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Ya, dia ini waktu datangnya 60, ini 60. Ya. Waktu mulainya, layanannya 21, berarti dia selesainya di 21 ya. Selesainya adalah waktu layanan plus waktu datang ya. Oke. Kita lihat. Yang susah kan nyari datanya gini ya. Oke, kok min? Bisa jadi ya terjadi min ya. Oke, ini selesainya sekian, waktu tunggunya 0. Yang ini datangnya sama, label layanan ini, waktu mulainya adalah, nah, waktu mulainya dia dari waktu selesainya ini, ya. Jadi kalau ini lebih kecil dari ini, maka mulainya adalah ini.
Tapi kalau lebih besar ya enggak. Berarti harusnya bukan di 158 tetapi di 98 harusnya ya. Oke. Berarti ini harusnya waktu selesai yang ke I-1 dikurangi waktu selesai yang ke I-1 atau ini ya. Dirakit PC aja. Jadi waktu mulainya itu. Sehingga nanti waktu tunggunya benar. Jadi waktu mulainya ya. Review nang kampus. Mulainya itu Review nang kampus. Iki. Ya. Waktu selesai I-1 itu ternyata lebih besar dari waktu kedatangan. Kok hilang HP? Jika ini lebih besar dari waktu kedatangan I, maka waktu selesai itu waktu selesai I itu adalah waktu mulai I adalah waktu selesai yang ke I-1. Kalau tidak, maka waktu mulainya itu diambil dari waktu datangnya. Berarti yang ini tak buang. Kita jalankan lagi. Kita harus melihat di sini ya. Ini 72, ini 80, ya. Kemudian yang ini dikurang ini ya. Jadinya ini, oke. Ini untuk yang keadaan ketiga. Keadaan ketiga itu jadinya waktu selesainya adalah 193. Ya. Dan waktu mulai yang mahasiswa ke-10 180. Padahal itu waktu layanan itu selesai di 180. Berarti ada satu mahasiswa tidak terlayani. Gimana caranya ngecek apakah ada mahasiswa yang tidak terlayani? Berapa jumlah mahasiswa yang tidak terlayani? Itu bisa dicek di sini. Ya. Jadi kalau semuanya datang jam 2, ada satu mahasiswa yang tidak terlayani. Kalau semuanya selesai jam 1, semua mahasiswa datang jam 1, semua terlayani. Oke. Jadi tinggal main seperti ini aja. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan waktu kedatangannya itu adalah jam 1 sampai jam 2. Berarti 0 sampai 60. Oke. Dan kita ingat bahwa waktu kedatangan itu selalu berdistribusi Poisson. Nah, kalau seperti itu, maka kita rubah. Yang pertama kan gini. Ini kondisi pertama. Kondisi pertama itu adalah zerus, ya. Semuanya 0. Kondisi kedua semuanya 60. Oke. Kemudian yang kondisi ketiga itu adalah kira-kira kita ambil berapa supaya dapat 60? Kan ini cuma 10 orang. Ya, lambdanya kira-kira berapa? Oke, kalau rata-ratanya datanya 5 menitan gitu ya. Oke, kita misalnya gini. Oke. Artinya waktu datangnya itu ini. Cuman kenapa kok saya harus pakai gini?
karena saya kan ini waktu kedatangan itu kan harus selalu kumulatif, iya. Makanya kan kemudian kalau I sama dengan 2 N, W datang. Yang ke I itu adalah W datang. Yang ke I min 1 ditambah W datang 1 yang ke I. Oke. Nah, ini kalau kita coba lihat. Nah, kenapa seperti ini? W datang. Oh, jadinya seperti ini ya. Kalau modelnya seperti ini, berarti ininya jadi salah. Ininya tidak jadi baris, tapi jadi kolom. Nah, itu aja sebetulnya masalahnya. Yang langsung hilang ya. Cuma kita lihat sekarang. Waktu kedatangan itu harus antara 0 sampai 60 kan? Ya. Oke. Ini 0 sampai 60. Ya, ini 0 sampai 60. Oke, ini 0 sampai 60. Ya, berarti tidak masalah. Kemudian ini waktu terakhirnya, oh ini 160. Artinya apa namanya? Tidak ada mahasiswa tidak terlayani. Oke. Dan waktu apa namanya? Waktu tunggu dan maksimum tunggunya akan kelihatan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan kira-kira? Masih belum, Pak. Bisa ya kira-kira. Jadi itu pengerjaan dari soal nomor 1. Ya. Oke. Saya lanjutkan di soal nomor 2. Nanti Anda kembangkan sendiri ya. Dan saya tidak kirimkan filenya. Tidak kirimkan filenya ke Anda untuk ini karena ini Anda berusaha buat sendiri. Cuman memang logikanya saya antarakan aja. Iya, Pak. Oke. Saya mulai yang kedua atau yang pertama? Masih ada yang ditanyakan? Yang pertama cukup. Oke. Saya mulai dengan yang kedua ya. Iya, Pak. Oke. Yang kedua itu tugasnya kita lihat. Oh, kita melakukan regresi data. Oke, kita melakukan regresi data. Kemudian dari regresi ini kita menggunakan regresi persamaannya seperti ini. Oke, persamaannya seperti ini. Ya. Berarti ini adalah perubahannya ya kan? Ini adalah perubahannya. Jadi perubahannya sekian, kalau penambahannya jadi kalau produksinya 1, penambahan barangnya sekian. Produksinya 2, penambahan sekian ya produksinya. Nah, sekarang kita akan mencari formulasi ini. Formulasinya cukup pakai yang ini. Kira-kira hanya sudah ditentukan 182 ya, hanya 182. Oke. Berapa M dan S yang paling sesuai dengan ini? Berarti yang kita random M dan S kan? Ya. Oke. Jadi kita sudah tahu A-nya sama dengan 182. Ya. M dan S-nya random.
Ya. Cuman mungkin randomnya kita coba lihat ininya kan produksinya 1 sampai 19. Ya berarti randomnya 1 sampai 19. Ya. Berarti 19 kali random. Ya. Oke. Dan ini ya kita kalau 19 ya mungkin separuhnya saja ya. Mungkin 9. Oke. Itu MS-nya. Ya. Atau mungkin kita beri seperti ini. Kalau ya ini nggak apa-apa sih. Kemudian Y-nya, nah datanya harus dimasukkan dulu ya. Ya. Ini datanya adalah berapa? Kita masukkan dulu harus datanya. 2115 ya. 2115 67911 67911 kemudian 141721 kemudian 19 18 19 kemudian 17 12 11 kemudian 83 ini datanya. Kita harus masukkan datanya. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan data ini. Nah, Y perkiraannya itu kan adalah A dibagi dengan S ya dikalikan dengan eksponensial min ya. Nah, X-nya berapa? Oke, berarti kan X-nya sama dengan 1 sampai 20 ya? Atau 0 sampai 19? Oh, 1 sampai 19 ya. Berarti 1 sampai 19. Ya, berarti ini adalah X dikurangi M pangkat 2 kemudian dibagi dengan S pangkat 2 ya. Ada 2 kalinya. Enggak, S wajar langsung ya. Oke. Artinya kita ini adalah kalau ini adalah Y yang aslinya Y datanya itu, yang ini Y perkiraan. Y1 ini. Nah, kita tinggal melihat, kita mencari Y1 yang sama dengan Y atau setidaknya jaraknya paling minim. Berarti kita hitung jarak kan? Ya, jaraknya sama dengan Y dikurangi 1 diapakan? Pangkat 2 menit. Kemudian disam ya. Kemudian diakar. Dibagi dengan N. N-nya berapa? 19. Oke. Kita sudah punya ini jaraknya berapa. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, maka M optimal itu sama dengan M, S optimal sama dengan S, dan jarak optimal, berarti jarak minimal ya, itu sama dengan jarak. Karena ini kan data awal ya, inisial, istilahnya ini adalah inisial state.
dari inisial speed bisa kita ini, misalkan kita print ya, print F, kita catat ada, nah inisial speed itu jaraknya adalah apa? M-nya sama dengan persen 1,2 F, S-nya sama dengan persen 1,2 F, ya, jaraknya adalah persen 1,2 F, ya. Ini adalah apa namanya? Yang kita catat itu adalah yang optimal. Berarti ini adalah M optimal, S optimal, dan jarak minimal ya. Oke, kita dapatkan ini. Kalau kita apa namanya? Ini adalah apa jenenge ini? Optimasi regresi ya. Oke. Nah, kalau saya lihat ini, saya jalankan, itu akan hasilnya seperti ini. Jadi jaraknya ya 14, jaraknya tebal banget, jauh banget. Coba kita lihat ini, ya ini. Kalau kita mau lihat, biasanya saya gini kan, Z sama dengan Y, kemudian Y1. Ini jaraknya lumayan jauh ya. Ini kan pangkat 5 ya, jaraknya jauh banget. M-nya berapa ini? M-nya adalah 13,28, S-nya 1,728. Oh, jauh banget. Oh, kelihatannya ini deh. M. Oh, ini salah. Ininya yang salah. Ini pangkat 2. Bukan ini. Makanya kok jauh banget hasilnya. Udah aja nang mana lu lah. Oke. Pernah Bu Cici ya, Bu Cici. Ya. Iya. Benar caranya 3 koma. Caranya jadi kalau kita lihat apa namanya tadi kayak gini kan kan kita itu jarak itu adalah ini kuadrat ya, selisih kuadratnya, kemudian di apa namanya dijumlah baru di akar ya. Tapi kok kecil banget. Ya. Oke. Nah, kenapa kok kecil banget? Ini minus 1 pangkat 2. Benar ya? Mungkin salah pembagi 19 ini. Ya, oke. Tapi kita coba lihat nanti. Untuk optimasinya, berarti kan kita harus sebutkan maksimalnya berapa. Ingin tak apa ya, buat aku. Misalkan 100. Berarti komputer sampai dengan 1 sampai 100 sampai maksimal ya. Boleh lah. Kemudian sebelum legal. Nah, untuk ininya apa namanya? Untuk speednya, apakah kita mau merandom atau mau menggeser? Nah, ini yang harus di apa namanya? Yang harus di apa namanya? Di tes ya. Oke, coba kita random aja. Update state ya. Itu misalkan M-nya kita pakai cara random semua aja.
Pak Monte Carlo-nya saja, tapi nanti di ini. Dan ini sama toh. Ya. Oke, kita hitung gini. Kemudian baru apa namanya? Setelah kita punya ini, baru kita lihat sekarang. Nah, kalau pakai simulated annealing, maka kita harus tahu T0-nya bukan 1, Tn-nya sama dengan 0,001 ya. Oke. Berarti T sama dengan, nah, kita mau pakai yang mana? Oke, saya pakai yang ini aja. T0 dikalikan dengan T0 per Tn pangkat ya. Liter dibagi liter. Oke, jadi kita pakai ini, kemudian P-nya sama dengan eksponensial min apa? Jarak dikurangi jarak minimum dibagi dengan T. K-nya kita anggap 1, R sama dengan random, if R lebih kecil dari P, maka lebih kecil ya. Oh, saya sama. Aduh, saya Oke. Ini ya udah langsung aja. Ini ya diginikan. ngurangin guna sawah. Ini cuman ya ini iterasi kalau ini ya. Iterasi persen D. Ini berarti ada variabel iterasi. Oke. Coba sekarang kita lihat hasilnya. Oh, ada ini. Oh, sorry. Ini T0. Oke, kok mana ya? P-nya berapa? Oh, P-nya 1 koma. Coba saya lihat. T-nya berapa? Oh, kok T-nya sampai 10.000 T-nya. Ini Tn. Formulasinya mungkin yang salah ya. Coba saya lihat coba. Di sini. T0 Tn per T0 kebalik ya. Ini ya kebalik. Ini Tn, ini T0 ya. Makanya kan kok ngaco. Ya, baru mulai kelihatan ya. Mulai jaraknya 11 sampai jaraknya 2. Ya, dan itu kalau kita lihat T-nya udah seperti ini nih. Oke. Jadi kita dapatkan sudah berarti M-nya 13,454 dan S-nya adalah 9. Ya. Oke. Kalau kita sini di aksen, kemudian ini optimalnya tidak ada ya. Di sini tidak ditulis optimal.
Iya. Berarti ya kalau mau lihat di optimalnya, ininya ditaruh terakhir aja. Kemudian ini adalah S optimalnya. Ini M optimal. Ini S optimal. Karena yang dilupa cuma M sama S. Nah, dari sini saya bisa misalkan sama dengan YAN Y1 aksen. Nah, ini bisa kita lihat nanti namanya hasilnya seperti ini. Begini hasilnya. Yang paling dekat. Ya. Kalau kita plot hasilnya seperti ini. Ini data, ini hasil perkiraan kita. Ya. Oke, tinggal mungkin iterasinya kurang besar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Apa ada pertanyaan? Kira-kira bisa ya? Insya Allah. Oke, kalau oke, berarti untuk yang saudara otomata saya biarkan besok aja, minggu depan aja ya, supaya Anda bisa baca duluan. Ya, kemudian nanti tak kasih link-linknya tentang saudara otomata ini. Ya, oke, kalau gitu kita akhiri dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bos.